Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Pak Masur, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda hingga pengesahan sebagai bahasa negara. Di sini penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatu terjadi pada hari ini 92 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersama dengan Sumpah Pemuda. Adapun penggunaan bahasa Indonesia sebagai persatuan berasal dari bahasa Melayu yang keberadaannya telah memiliki sejarah panjang. Dilansir dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini terbukti dari temukannya prasasti Kedukunan Bukti dan prasasti Talong Toa di Palembang, prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka, dan prasasti Karangberahi di Jambi. Prasasti tersebut berangkat tahun 680-an Masehi. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yakni dalam buku pelajaran agama Buddha. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam perdagangan sebagai bahasa antara suku di Nusa Tenggara ataupun dengan pedagangan yang datang dari luar Indonesia. Kemudian, peninggalan kerajaan Islam di abad ke-16 dan ke-17 semakin menunjukkan pertumbuhan bahasa Melayu di tanah air. Bahasa itu pun menyebar ke pelosok negeri bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Masyarakat mudah menerima bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari karena tidak mengenal tingkat tutur. Di Indonesia, adapun bahasa persatuan. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Bahasa tersebut juga muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu tersebut kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan bahasa Indonesia. Hingga akhirnya pada Oktober 1928, para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul dalam rangka Kongres Pemuda II yang digelar di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada 28 Oktober 1928, Kongres itu menghasilkan gagasan Sumpah Pemuda yang isinya yang pertama itu, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saat itulah menjadi momen pengukuhan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan Indonesia juga menjadi bahasa negara. Lebih lanjut pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal itu bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebut
bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Meskipun amandemen telah dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hingga sekarang pasal tersebut tidak mengalami perubahan. Adapun kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini bertuangan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana persatuan suku bangsa dan alat komunikasi antara budaya daerah. Adapun fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua itu bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Dan yang ketiga itu bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Adapun bahasa media massas, penyampaian berita lewat media massas juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Dan yang kelima itu bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia juga berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Dari penjelasan di atas, itulah sejarah singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda hingga pengesahan sebagai bahasa Indonesia, dan adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Mungkin ada kata-kata dan penyampaiannya yang tidak baik, atau apabila pembahasannya kurang tepat, mohon maaf. Video ini secara singkat saja. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.